Sehat Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanif, sehat Hanif? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Semangat ya. Nah, baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, wa 'alimna ma yanfa'una, warzuqna ilman yanfa'una, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla, faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran, amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Nah, terakhir kita sampai mana? Bahasa Arabnya? Sampai isim muzakkar muannas. Baik, sudah itu ya. Udah. Nah, malam hari ini kita lanjutkan materi kita. Nah, yaitu isim mudzakkar dulu. Ya, kita isim mudzakkar dulu, terus setelah itu isim muannats. Nah, isim mudzakkar itu ada dua, yaitu hakiki, yaitu manusia dan hewan. Ya, hakiki itu maksudnya real, nyata, betul-betul ada gendernya. Ya, maksudnya bisa diidentifikasi. Manusia dan hewan kan kelihatan, jenis kelaminnya nyata gitu ya, ada. Nah, itu namanya yang hakiki, isim muzakkar hakiki. Nah, kemudian ada yang majazi. Majazi itu benda mati. Jadi benda mati tapi masuk kategori isim muzakkar, ya. Maksudnya tidak ada afan ya, tidak ada alat kelaminnya, tidak ada gendernya secara nyata, maka dia adalah isim muzakkar majazi. Nah, silahkan ditulis dulu. Sudah atau belum? Nah, Umamah, Sudah Ustaz. Hanif. Sudah Ustaz. Nah, kemudian contoh, tulis beberapa contohnya ya. Kalau misal ini terlalu banyak, nggak apa-apa, tulis beberapa saja. Nah, di sini contoh dari manusia dan hewan ada Muhammad, Umar, Walad, Rojul. Ini adalah contoh dari manusianya. Dari hewannya ada Asadun, Hisanun, Dikun. Nah, begitu ya. Asadun, Hisanun, Dikun. Ini contoh dari isim mudzakkar yang hakiki, yang nyata, yang real gitu ya. Nah, kemudian yang dari benda mati ada contohnya kolamun, qamarun, kitabun, kursiyun, maktabun, jidarun, baitun, masjidun. Nah, baik. Silakan ditulis beberapa saja, ya. Tidak perlu ditulis semua, tidak apa-apa. Yang penting ada beberapa contoh yang ditulis, gitu ya. Dari manusia, misalnya 2, dari hewan, nulis 2, gitu ya. Nah, kalau sudah, bilang sudah ya. Nah, kalau sudah. Nah, yang lain bagaimana? Nah, tiba-tiba Sudah, ngantuk. Sudah. Hanif sudah. Umamah sudah, Umamah? Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Sampai di sini dulu. Jelas atau ada pertanyaan? Jelas. Alhamdulillah, jelas ya. Baik, kita lanjutkan kalau begitu. Isim muannas. Isim muannas sama. Ada yang hakiki, ada yang majazi. Sama ya. Insya Allah sama saja. Silahkan ditulis. Silahkan ditulis. Nah, tadi muzakkar, sekarang muannas. Baik. Sudah? Belum ya? Nah,
Bagaimana? Belum selesai? Sudah. Nah, nunggu yang lain. Sudah, Hanif? Ustaz. Sudah. Nah, Umamah? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, intinya sama ya. Intinya sama seperti penjelasan yang pertama. Ya, ini contohnya ada Aisyah, Fatimah, Zainab, Salma gitu ya. Nakoh, coba di sini. Nakoh artinya apa? Umamah, tahu nggak? Nakoh. Nakoh, nggak tahu. Apa nakoh Umamah? Unta betina. Mumtaz. Nah, kemudian di sini ada kata misalnya, saya tadi ngelewatin kosakata ya ternyata, sayang sekali. Sohro, lah, ya. Sohro, apa sohro? Hanif, sohro. Enggak tahu, Ustaz. Oh, sohro nggak tahu. Enggak Sohro tahu. itu padang pasir. Sohro artinya padang pasir. Nah, sohro artinya padang pasir. Kemudian ghurfatun. Nah, ghurfatun apa Muzaffar? Tahu nggak Muzaffar? Ghurfatun. Kamar. Kamar. Nah, kamar. Mumtaz. Baik. Insya Allah kita lanjutkan karena jelas insya Allah. Ciri-ciri isim mu'annas. Nah, loh. Padahal di sini saya makainya warna ungu ya. Tapi nah, ini bukannya warna ungu tapi di tampilan itu kok malah warnanya merah ya. Di tampilan Zoom HP. Nah. Ciri-ciri isim mu'annas yang pertama adalah ta marbutoh. Ta marbutoh. Nah, ta marbutoh. Nah, ciri-ciri isim mu'annas yang pertama adalah adanya ta marbutoh. Nah, ta marbutoh. Marbutoh itu artinya terikat, marbut gitu ya. Marbut artinya terikat, tertutup gitu ya. Tutup, terikat. Nah, butoh itu tertutup, terikat, marbutoh. Nah, makanya kalau kita lihat taknya di sini kan hurufnya tanya tertutup gini. Marbutoh tertutup gitu ya. Tertutup ini kan rapat ya. Rapat semua ini. Rapat ya kan. Rapat. Ini namanya tak marbutoh. Kenapa? Karena tertutup rapat, terikat rapat. Jadi dia namanya marbut, marbut terikat gitu ya. Nah, marbutoh. Contohnya di sini isim yang menggunakan tak marbutoh ya adalah Aisyah, Fatimah, Naqoh, Baqarah, Maktabah ya, Maktabah. Nah, silakan ditulis. Sudah atau belum? Sudah, Ustaz. Nah, Umamah. Sudah, Ustaz. Nah, Muzaffar. Sudah, Ustaz. Nah, selanjutnya adalah al-alif al-maksurah. Al-alif al-maksurah. Itu ciri-ciri isim mu'annas yang kedua. Itu al-alif al-maksurah. Seperti apa? Seperti ini. Loh, kok hilang? Nah, seperti ini namanya alif maksurah. Yang di akhir seperti ini. Ini namanya alif maksurah ini. Nah, ini alif maksurah namanya. Nah, contohnya ada Salma, Laila, Kubla, Kubro, Halwa. Nah, ini semuanya adalah isim mu'annas. Kenapa? Karena di akhirnya ada alif maksurah. Nah, seperti itu. Paham ya? Di akhir katanya ada alif maksurah. Nah, paket C jadi saya tidak terlalu detail sekali ya. Karena paket C ini sudah pernah ada basic sebelumnya. Kalau paket B saya harus ngulang-ngulang lagi. Nah, harus pelan-pelan. Paket C insya Allah kan sebagian sudah pernah belajar. Nah, yang ketiga
adalah al-alif al-mamdudah. Al-alif al-mamdudah. Mamdud itu artinya terbentang. Mamdud, terbentang. Mamdudah, contohnya seperti ini. Ini namanya alif mamdudah. Alif mamdudah. Ya, seperti ini. Nah, ini contohnya isim mu'anats dengan alif mamdudah dan biasanya diakhiri dengan hamzah. Ya. Alif mamdudah, hamzah. Alif mamdudah, hamzah. Nah, sohra, sauda, khadra, baida, hasna. Nah, ini semuanya adalah isim mu'annas. Nah, karena di belakangnya ada alif mamdudah, kemudian ada hamzah. Baik, tulis dulu. Kalau sudah, silahkan bilang sudah. Nah, Astagfirullah, kok tiba-tiba ngantuk. Sudah Ustaz. Nah, nunggu yang lain, Hanif. Sudah, Ustaz. Nah, tinggal Muzaffar. Ya. Sudah. Baik, sampai sini jelas atau ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kalau jelas. Jenis-jenis isim mu'anats berdasarkan tandanya. Tadi kita sudah tahu kan? Tandanya atau ciri-ciri isim mu'anats. Pertama ada alif. Nah, pertama ada tak marbutah. Yang kedua ada alif maksurah. Yang ketiga ada alif mamdudah. Nah, dari tiga ciri itu, ya, itu ada beberapa penggolongan isim mu'anats. Ya. Yang pertama ada mu'anats maknawi. Ya, mu'anats maknawi. Nah, yaitu mu'anats secara makna atau penetapannya. Silakan ditulis. Mu'anats maknawi yaitu mu'anats secara makna atau penetapannya. Jadi hanya maknanya saja mu'anats. Nah, jadi maknanya mu'anats. Tapi bisa jadi lafadznya itu tidak mu'annas. Nah, mu'annas lafzi. Ini mu'annas secara lafadz. Ya. Kalau yang ini secara hakikat, nah, atau secara penetapannya mu'annas, sementara yang ini adalah mu'annas secara lafadz. Ya. Jadi di lafadznya itu ada ciri-ciri mu'annas. Tapi hakikatnya bisa jadi bukan mu'annas. Nah, hakikatnya bisa jadi dia laki-laki atau isim muzakkar. Tapi pada katanya itu ada ciri-ciri isim mu'annas. Nah, kemudian yang ketiga adalah mu'annas maknawi walafzi. Mu'annas maknawi walafzi, yaitu mu'annas yang baik secara hakikat, ya secara makna atau secara penetapannya, dan juga secara lafadznya juga mu'annas, jadi komplit. Nah, ditulis dulu, nanti kita lanjutkan ke contohnya. Dan kalian tidak harus menuliskannya seperti ini loh ya. Maksudnya tidak harus membuat catatannya itu dengan bulat-bulatan seperti saya ini. Tidak harus. Ya. Kalian bisa jenis-jenis isim mu'anats berdasarkan tandanya. Di bawahnya 1 mu'anats maknawi misalnya, 2 mu'anats lafzi, 3 mu'anats maknawi wa lafzi. Kemudian titik 2 pengertiannya. Gitu. Boleh seperti itu. Nah, jadi tidak harus seperti gambaran saya di PowerPoint ini, tidak. Nah, ini hanya karena ini adalah presentasi, jadi saya harus bisa membuat tampilan yang besar. Ya, ini kan besar ini. Besar dan kelihatan jelas seperti itu. Nah, kalau kalian model catatnya list mendatar, ya pakai nomor itu juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tidak harus persis seperti yang saya gambarkan di sini, tidak. Yang penting kalian catatannya jelas. Nah, baik. Hanif, selesai Hanif? Sudah Ustaz. Nah, Muzaffar? Ya, Ustaz. Nah, Umamah? Sudah, Ustaz. Nah, baik, kita lanjutkan. Ya, ini jelas dulu nggak? Nanti insya Allah ke contoh kita bisa lebih jelas. Ya.
Nah, kalau misal sudah masuk ke sini nanti lebih jelas. Nah, misal kita tulis lagi di buku kita satu atau A, mu'annas ma'nawi misalnya. Mu'annas ma'nawi adalah isim yang tidak memiliki ciri mu'annas lafadznya, tapi dia adalah isim mu'annas. Nah, penting nih. Jadi mu'annas ma'nawi ini tuh tidak ada ciri-ciri mu'annasnya. Pada lafadznya itu nggak ada. Di lafadznya itu tidak ada ciri-ciri mu'annasnya, tapi dia adalah isim mu'annas. Nah, silakan sambil ditulis ya. Contohnya Zainab. Nah, Zainab ini nggak ada marfutohnya. Ya, kita lihat di sini Zainab ya, antum lihat sambil lihat ke sini ya, dilihat semuanya. Zainab ini nggak ada tak marfutohnya, nggak ada alif maksurahnya, nggak ada alif mamdudah kemudian hamzah, nggak ada. Hanya Zainab gitu tok. Tapi dia adalah isim mu'annas ya. Jelas, Zainab itu nama perempuan. Nah, kemudian Suad. Suad ini juga nama perempuan. Ya, nama perempuan. Ini nama perempuan Arab. Ya, nama perempuan Arab. Zainab dan Suad. Nah, sudah atau belum? Baik, saya tunggu dulu ya. Sudah, Ustaz. Nah, yang lain bagaimana? Sudah Ustaz. Nah, Sudah, Ustaz. baik. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ini contoh ya, dua nama perempuan Arab yang tidak ada ininya. Contoh juga masuk adalah Hindun ya, tapi tidak saya masukkan di sini. Boleh ditambahkan di buku kalian Hindun. Hindun itu juga nama perempuan Arab ya. Kemudian yang dari benda mati ada Syamsun, artinya matahari, ya. Itu juga tidak ada ciri-ciri muannasnya. Syamsun tidak ada ciri-ciri muannasnya. Terus kita taunya matahari itu isi muannas bagaimana, Ustaz? Dari penetapan yang Allah tetapkan ya. Karena dalam Al-Qur'an Allah mengatakan matahari, menggolongkan matahari sebagai isim muannas ya. Idza syamsu kuwirat ya. Kuwirat berarti muannas ya. Kalau mudzakkar kuwiro gitu ya. Kuwiro. Wasyamsi waduha ha ya. Ha kembali ke matahari. Berarti matahari itu muannas. Kalau misal matahari itu muzakkar maka wasyamsi waduhahu ya, bukan waduha ha gitu ya. Nah, seperti itu. Dar ini artinya rumah, ini juga muannas. Kemudian nar, ini juga muannas ya. Api, ini juga banyak di Al-Qur'an ya. Khalidina fiha, fiha, ini finnar, di dalam neraka. Fiha gitu ya. Nar dikategorikan sebagai isim muannas ya. Fiha khalidina fiha abada ya. Ha itu berarti isim muannas. Kemudian sama jelas ya. Idza sama'u fatarat ya, fatarat ada taknis berarti dia isim muannas. Kemudian harbun artinya perang. Perang ini harbun ini juga isim muannas. Ibu ya jelas ya kalau ibu ya. Tapi kita lihat secara lafadznya ini tidak ada ciri-ciri muannas. Ukhtun, nah ukhtun saudara perempuan, saudari gitu ya. Bintun anak perempuan. Silakan ditulis. Nah, ditulis semua contohnya. Ini penting ya karena biasanya jarang diketahui biasanya. Silakan ditulis dulu. Kalau sudah selesai silakan bilang selesai.
Sudah Ustaz. Baik, yang lainnya? Sudah, Ustaz. Nah, Sudah, Ustaz. baik. Tunggu sebentar. Baik. Nah, sampai sini jelas atau ada pertanyaan? Nah, saya sampai lupa untuk nanya ke antum, jelas atau tidak? Jelas? Jelas tidak? Jelas. Alhamdulillah, kalau jelas ya. Umamah jelas nggak Umamah? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Mudah sekali loh. Intinya ini tuh dihafal. Ini tuh nggak ada rumusnya karena muannasnya maknawi. Jadi harus dihafal memang ya. Kalau bisa dihafalkan. Ya dihafalkan nanti jadi ketika ujian itu kalian bisa ya. Manakah di antara lafaz-lafaz berikut ini yang termasuk ke dalam isim muannats misalnya? Ya, atau manakah di antara lafaz-lafaz berikut ini yang termasuk ke dalam isim muzakkar? Kemudian ada pilihan di situ misalnya harbun misalnya. Ya, jangan sampai milih yang harbun. Harbun berarti isim mu'annas. Nah, mu'annas lafzi. Isim yang memiliki ciri mu'annas pada lafadznya, tapi dia adalah isim muzakkar. Nah, kebalikannya yang tadi, gitu ya. Kebalikannya yang pertama. Yang pertama tidak ada ciri-cirinya, tapi dia malah isim mu'annas. Yang sekarang malah ciri-cirinya ada, ciri-ciri isim mu'annasnya ada, tapi dia malah isim muzakkar. Nah, contohnya Hamzah. Hamzah, Talha, Usamah, Antarah, Ubaidah. Ini nama Hudzaifah. Nama laki-laki Arab ya, nama laki-laki Arab. Semuanya ada tak marbutohnya. Tak marbutoh ini kan ciri-ciri si muannas ya. Tapi ternyata mereka ini laki-laki semua ini. Ya, laki-laki semua. Hamzah, ya. Talha, Usamah, Antarah, Ubaidah, Hudzaifah ini semua adalah laki-laki. Semua laki-laki. Nah, ditulis dulu. Nah, ini mu'annas yang lafzi. Baik. Jelas? Nah, kalau sudah selesai, bilang selesai ya. Nah, Sudah Ustaz. Muzaffar gimana? Hanif sudah. Sudah, Nah, Umamah? Sudah, Ustaz. Nanti. Jelas nggak sampai sini? Jelas? Ustaz. Alhamdulillah, jelas ya. Nanti kalau keluar di ujian, bisa ya. Harus bisa ya, kalau keluar di ujian ya. Nah, nanti insya Allah mekanisme ujiannya bisa Google Form, bisa live ya. Terserah saya nanti. Nah, terakhir mungkin ya. Setelah ini. Panjang nggak ya? Tunggu sebentar. Kalau misal panjang, kita bahas di ini aja. Yang terakhir, oh lumayan panjang ternyata. Nah, mungkin cukup saja ya malam hari ini. Insya Allah yang satunya ini kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, karena agak panjang. Ya, nanti tembusnya agak jauh. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, karena sudah jam 9. Nah, di Muzaffar, jam berapa di tempatmu Muzaffar? Muzaffar? Jam 8.58 gitu. Loh, oh iya. Loh, kamu Indonesia Barat apa Tengah? Barat ya. Loh, masih Barat. Bukannya kamu Indonesia Tengah?
Bukan ya? Barat, Ustaz. Kamu Riau. Iya, Riau itu masih Indonesia Barat. iya, Ustaz. Sumatera, Ustaz. Oh, Sumatera ya. Oh iya. Astagfirullah. Saya sampai lupa. Saya kira apa namanya? Masuknya ke mana? Maluku, Sulawesi gitu. Bukan ya? Ustaz. Oh, bukan ya? Oh, Riau itu Sumatera ya. Astagfirullah. Wawasan saya sedikit ternyata sempit sekali geografinya ya. Saya kira masuknya Indonesia ini tengah. Maksudnya ke ini, apa namanya? Kayak Maluku terus Sulawesi gitu. Bukan ya ternyata. Kan, Ustaz. Nah, tayyib nggak apa, nggak apa. Saya kurang hafal kalau misal yang di Sumatera. Mudir yayasan itu Ustadz Oki kemarin yang ngajar itu, dia tuh rumahnya Palembang. Jauh nggak Palembang? Ya, nggak tahu juga. Itu Sumatera Selatan, Ustaz. Sumatera Selatan. Berapa jam? Ya, nggak tahu. Seharian juga, Ustaz. Agak jauh. Oh, seharian. Oh ya Allah. Jauh ternyata ya. Nah, tayyib. Oh iya, sekalian ini nanti. Untuk ini ya, mumpung saya sampai lupa yang paket B tadi nggak dibilangin. Oh tadi, tapi paket B itu semuanya akhwat ya. Paket B semuanya akhwat jadi aman. Paket C ini kan ada ikhwannya ya. Ikhwan sama akhwat kalau paket C. Nah, ini Ustadz Rozi kalau kemarin kan sempat beberapa hari itu berhalangan karena anaknya itu demam. Ya, pertama anaknya itu demam, kemudian sempat masuk UGD juga. Terus istrinya juga demam, beberapa hari itu demam juga. Nah, jadi yang tahfidz itu belum sempat kerekap, ya, belum sempat direkap. Jadi saya minta tolong yang ikhwan, ya, berarti Muzaffar sama Hanif, gitu ya. Ahmad Fauzi juga harusnya hadir ya, tapi qadarullah beliau ini susah sekali dihubungi Ahmad Fauzi ini. Saya tidak tahu apakah jadi melanjutkan atau tidak ini di PKBM. Nah, jadi Muzaffar sama Hanif ini kirim kirim ulang semua setorannya ke Ana, ke saya. Sementara kirim ulang semuanya setorannya ke saya. Ya, kirim ulang dulu karena Ustadz Rosi sementara mungkin masih ini baru selesai dari rumah sakit gitu anaknya, jadi mungkin masih slow respon ya. Jadi takutnya nggak kerekap ya hafalan antum. Jadi Muzaffar sama Hanif gitu ya. Dari setoran awal yang dikirim ke Ustadz Rosi itu, dari yang setoran pertama itu semuanya forward ke saya. Forward ke saya. Ya, nanti saya catat insya Allah. Paham? Paham, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Umamah gimana? Tetap lanjut setoran kan sama Ustazah Rahma? Iya, Ustaz, restoran. Alhamdulillah. Baik. Nah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya, agar tidak terlalu malam. Nah, jam 9 ini sudah, insya Allah sudah maksimal sekali untuk pembelajaran. Maksimal ya sebenarnya jam 9 lebih 10 ya, atau jam 9 lebih 5, tapi insya Allah sudah cukup ya malam hari ini, agar tidak terlalu padat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan, dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oh ya, satu lagi, jangan lupa itu materinya bahasa Inggris dicatat ya, materinya bahasa Inggris dicatat ya. Kalau ada tugas dikerjakan dan kirim ke Ustadz Abdul Rahman. Nah, untuk guru baru bahasa Inggris ya, nanti kalian khusus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu sama beliau ya. Bahasa Inggris bahasa Indonesia itu sama beliau. Nanti matematikanya sama Ustadzah Rahma ya. Matematikanya sama Ustadzah Rahma. Nah, insya Allah matematika itu kalau tidak salah besok. Kalau nggak besok, Kamis. Jadi silakan hadir, Umamah, Hanif, Muzaffar. Matematikanya itu kalau nggak besok, Kamis gitu ya. Insya Allah malam saja, jadi diniahnya dirubah ke sore. Nah, atau mungkin nanti Ustazah Rahma bisanya sore, ya berarti antum harus siap Zoom pembelajaran matematika sore sama Ustazah Rahma ya. Intinya kalau tidak besok ini Rabu, ya Kamis. Nah, baik, jelas ya? Nah, kita cukupkan, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.